Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan CGP setanah air. Saya Erik Sudarta, berasal dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Saya Purnamawati dari SD Negeri 46 Tanjung Pandan. Dan saya Erin Mintarsi dari SMA Negeri 1 Membalong. Baik, kali ini kami akan mencoba untuk mempraktekkan terkait dengan pembelajaran coaching. Yang bertindak sebagai observer di sini saya Erik Sudarta, yaitu Ibu Purnamawati, dan yang akan Bapak Ibu, kami akan memulai terkait dengan praktek kali ini. Baik, Assalamualaikum Ibu Purnamawati. Waalaikumsalam Pak Erik. Bagaimana kabarnya Ibu Purnamawati hari ini? Alhamdulillah baik Pak Erik. Pak Erik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, jadi terkait obrolan dan pembelajaran kita hari ini praktek terkait dengan penerapan kegiatan coaching ya Ibu. Iya, iya Pak Baik. Erik. Jadi terkait dengan hari ini kita akan membagi prakteknya nanti terkait dengan indikator penilaian, yaitu menjadi 3 tahapan. Ya, tahapan yang pertama yaitu tahapan pra-supervisi. Iya. Tahapan kedua yaitu Tahapan pertama. tahapan yang kedua yaitu tahapan supervisi, dan tahapan yang ketiga yaitu pasca supervisi. Iya. Baik, untuk tahapan pertama ini bisa kita mulai. Tahapan yang pertama, Ibu Purnamawati, Iya. terkait dengan tahapan pertama, Ibu, pada kesempatan kali ini apa yang dapat saya bantu dalam mengembangkan kompetensi apa dan yang mana kira-kira yang akan dikembangkan ini? Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Mendengarkan aktif dan Iya. mendengarkan Dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Baik begitu. Bagaimana nanti Ibu yang Ibu inginkan terkait yang saya amati? Ya, yang indikator yang saya inginkan itu yaitu yang pertama saya ingin menemukan potensi coaching di dalam memecahkan masalahnya, begitu Pak. Dari 2 indikator yang saya sampaikan, Ibu Pur yang lebih spesifik yang ingin saya amati, indikator yang mana Ibu kira-kira? Ya. Mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot? Sepertinya yang ini ya Pak ya, yang mengajukan sepertinya yang mendengarkan secara aktif, begitu Pak. Baik. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini terkait dengan mendengarkan aktif? Kita harus istilahnya mendengarkan, tidak memberikan terlalu banyak pertanyaan, tetapi kita mendengarkan curhatan dari coaching, gitu Pak. Jadi tetapi harus kita kembali lagi sesuai dengan alur tirta, gitu Pak. Oke. Ya. Harapan Ibu nanti dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Ibu? Ya itu Pak. Coaching bisa memecahkan masalahnya, begitu. Memecahkan masalahnya. Ya. Kemudian sudah Pak, itu kayaknya Pak. Oke, berarti nanti bisa menuntun ke alur solusi melalui alur solusi, tirta tadi. melalui alur tirta. Iya. Baik, Ibu Purnamawati, bisa kita mulai untuk kegiatan supervisi pada tahap kedua? Ya, baik Ya. Pak. Baik, Ibu Purnamawati, kami tutup untuk kegiatan pra-supervisi. Silakan Ibu untuk melakukan coaching dengan Ibu Erni. Silakan Ibu Pur. Baik Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Oke. Selamat sore Bu Erni. Ya, selamat sore Bu Pur.
Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Pur sangat baik. Bu Pur gimana kabarnya Bu Pur? Alhamdulillah sangat baik, Bu. Baik juga. Ya, Bu Erni kemarin katanya ada yang ingin disampaikan kepada saya. Saya kemarin kan sedang sibuk itu. Bu Erni mau menyampaikan apa ya? Oh iya, begini Bu Pur, ada satu masalah yang saya hadapi di sekolah Oh, masalah apa kira-kira nih Pak, Bu? tentang siswa saya Bu. Oh, siswanya kenapa ya, Bu ya? Jadi ada 2 siswa Ya. yang bermasalah yang selalu dipanggil oleh kesiswaan di sekolah. Hmm, kira-kira itu mengapa dipanggil di sekolah itu? Jadi yang pertama, kedua-duanya sih Bu, mereka itu sering bolos tidak masuk sekolah. Oh, Dan ya. kedua, ada satu siswa, nama samarannya lah Bu ya, sebut. Iya, boleh. Satunya Reza, satunya Ruben. Nah yang Ruben ini mungkin karena dia gimana ya Bu, ngomongnya kurang ajar gitu Bu. Oh, berbicara yang kasar Yang gitu ya? kasar, iya Bu. Ya. Ah, kemudian Ibu saya mau tanya ini yang sering bolos ini udah berapa hari gitu bolosnya gitu Bu di sekolah itu? Sudah 42 hari Bu tidak Wow, hadir. ternyata ini juga ya Bu ya? Iya. Lumayan itu 42 hari. Nah begini Bu, itu dia tinggal bersama siapa ya Bu kira-kira yang ini tadi yang bolos, yang sering bolos? Yang sering sebenarnya dua-duanya sih Bu yang sering bolos. Iya. Tapi satunya Yang belum pertama. sampai 42 hari. Iya. Yang Satunya mereka- berapa hari? Yang satunya 2 mingguan lah, 14 hari. 14 hari ya? Iya, Iya. Terus? 14 hari waktu sekolah ya Bu ya. Iya. Untuk yang 42 hari ini dia tinggal sama siapa ya Bu? Sama orang tuanya Bu. Sama orang Iya, tuanya. sama-sama mereka orang tuanya masih Masih lengkap. masih lengkap. Oh begitu. Orang tuanya masih ada di apa namanya rumahnya bagaimana Bu, di dekat sekolah atau jauh begitu? Kalau jarak sih dekat sih Bu. Satunya memang jauh, satunya tuh di Puri. Memang Oh. kira-kira 45 km lah dari rumah ke sekolah gitu. Nah, yang satunya sangat dekat, kira-kira 5 menit nyampe gitu. Orang tuanya kerja apa ya Bu ya? Kalau yang satunya yang rumahnya yang dekat itu orang tuanya serabutan kayaknya Bu ya kerjanya. Tapi kalau yang satunya itu anak manajer di salah satu perusahaan sawit. Oh. Kalau orang tuanya bagaimana nih Bu? Ada ini tanggapan terhadap anaknya yang sering bolos sudah di ini? Oh. Apa yang pernah Ibu lakukan untuk mereka itu Bu? Gini ya Bu, karena pihak sekolah itu sudah pernah memberikan mereka surat SP gitu, surat Iya. peringatan pertama dan kedua. Jadi jangan sampai ketiga. Jadi sebelum saya serahkan ke BK, saya panggil dulu. Kemudian saya panggil orang tuanya. Setelah saya panggil orang tuanya satu persatu, saya tanya mengapa mereka selalu telat. Iya. Terus? Ya alasannya sebelum orang tuanya saya panggil, saya tanya dulu mereka apa alasannya telat. Yang pertama karena mereka sering bermain game sampai larut malam Bu. Dari jam 2 jam 2 tidur gitu, jam 3 bahkan pernah sampai subuh gitu. Nah, itu yang menyebabkan mereka Terlambat. sampai di sekolah pun udah terlambat. Nanti pada saat dikasih konsekuensi dari pihak kesiswaan, nanti dikembalikan ke kelas, di kelas juga mereka tidur. Itu karena penyebab dari mereka yang tidurnya larut gitu, larut Malam ya. Oh begitu. Kira-kira Bu Erni ini rencananya bagaimana ini untuk kedua siswa Ibu ini? Mau diapakan? Saya mau panggil orang tuanya lagi Bu. Mau panggil orang tuanya lagi dan mau bikin surat perjanjian kepada mereka berdua di depan orang tuanya.
surat perjanjian ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih. Nah, untuk yang masalah yang tadi Bu, ada yang anak-anak yang kurang ajar itu bagaimana Bu? Nah, kalau itu setelah saya panggil orang tuanya, rupanya dia itu anak kedua dari 3 bersaudara Bu. Terus mungkin Bu ya, kalau saya ini menurut saya ya Bu ya, karena mungkin bapaknya itu seorang manajer di perusahaan sawit. Nah, dan dia merasa anak manajer loh gitu loh. Ada apa ya? Ada andil. Iya, ada kebanggaan mungkin dalam dirinya. Terus orang Medan Bu. Nah, menurut saya memang mereka itu orang tuanya, ibu bapaknya itu orang Medan asli dan masih bahasanya pun logatnya terus dia juga masih ke bawah gitu Bu sampai sekarang gitu. Nah, mungkin menurut saya ini kan laporan dari teman-teman ya Bu ya. Dari teman-teman, dari guru. Mungkin kalau dari bahasa mungkin namanya juga orang Medan kan keras kan Bu. Nah, mungkin dia ngomongnya memang ke bawah gitu Bu. Karena dia orang Medan tadi kan. Iya, ke bawah Ya aja. mungkin agak keras gitu menurut teman-temannya. Nah, tapi ada juga guru yang bilang itu bukan karena bawaan gitu, tapi memang dia kurang ajar gitu. Setelah saya tanya sama orang tuanya bilang memang dia itu kayak kurang kasih sayang gitu karena masih ketika itu mereka tuh kan pindah-pindah karena manajer PT gitu Bu. Jadi baru berapa ini pindah. Jadi istilahnya itu tidak begitu memperhatikan anak-anaknya dan anak-anaknya itu sama pengasuh. Nah, selama pindah-pindah tempat, pindah-pindah juga pengasuhnya. Enggak satu pengasuh langsung dibawa kemana-mana itu enggak. Mungkin efek gitu kayaknya Bu. Jadi orang tuanya tidak terlalu fokus juga memperhatikan dia. Jadi bagaimana ini Bu Erni rencananya anak yang tadi itu yang berkata kasar akan Bu Erni apakan itu dia? Jadi nantinya saya panggil lagi secara saya panggil dia, nanti saya ajak berbicara, nanti orang tua saya minta juga sama orang tuanya untuk bisa terus ngajarin dia bagaimana cara berhadapan dengan orang lain gitu, tata keramanya sama-sama menjaga. Saya belajar, saya ngajarin dia gitu, misalnya nanti di sekolah juga harus orang tuanya juga harus memperhatikan dia. Terus sama anaknya juga saya kasih surat peringatan gitu. Nanti kalau kamu selalu ngomong kata-kata yang jorok atau apa gitu, nanti kalau di temen yang lapor nanti kamu bakalan saya kasih SP misalnya. Seperti itu akan saya lakukan seperti itu. Dari setiap rencana yang ingin tadi Ibu sampaikan, ada yang manggil orang tuanya, kemudian berbicara dengan anaknya, kira-kira yang mana nih yang paling tepat nih Bu Erni dalam menangani anak-anak yang seperti itu? Sepertinya semuanya sih sudah sangat teratur ya Bu ya, sangat tepat lah misalnya semuanya. Tapi yang lebih tepat lagi kayaknya ya memang saya ingin secara personal gitu Bu. Jadi hanya berbicara empat mata gitu sama dia dan meyakinkan gitu, dan dia juga bikin perjanjiannya juga dengan saya gitu. Saya akan meyakinkan dia dengan surat pernyataan, misalnya saya bikin sendiri dengan tulis tangan dia sendiri, misalnya dia sendiri yang harus membuat gitu, dan dia juga sendiri yang harus berjanji dan ada konsekuensinya. Misalnya Bu ya, apabila saya berkata maaf ya Bu kotor gitu, nanti saya konsekuensinya adalah saya tidak mengikuti 2 mata pelajaran misalnya gitu. Jadi kan nanti kan ada ketakutan terhadap dirinya sendiri, karena kalau sudah tidak mengikuti pelajaran takutnya nanti tidak tuntas KKN-nya. Kalau anak-anak kan mikirnya seperti itu. Kira-kira dari rencana Bu Erni ini berapa persen nih dari awal sampai berhasilnya bagaimana? Berapa persen kenaikannya kira-kira? Awalnya sih saya berpikirnya 65% ya Bu, tapi mungkin dengan rencana ini bisa jadi 85 kayaknya Bu, atau 90%, bahkan 100%. Ya. Oke, untuk Bu Erni, untuk rencana-rencana tadi kapan ini akan dilaksanakan? Secepatnya Bu. Secepatnya. Besok mungkin. Besok. Iya. Ya. Kira-kira Bu Erni ini mau melakukan rencananya ini ada bantuan gitu, bantuan dari siapa ini Bu Erni?
Yang pastinya ya saya mau berkolaborasi sama orang tuanya ya Bu ya, Ya. sama orang tuanya, sama guru BK, sama kesiswaan juga. Oh, Itu yang menurut saya bisa membantu saya dalam menyelesaikan anak tersebut. Begitu ya Bu Erni ya. Tadi sudah Bu Erni rencanakan. Kemudian nanti saya tunggu aksi nyatanya Bu Erni. Semoga coaching kali ini bisa membantu Bu Erni. Iya, Ya. iya Bu. Mudah-mudahan saya bisa membantu saya dalam saya bisa melaksanakan ide-ide saya nanti secepatnya. Ya, baik Bu. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, luar biasa. Baik Ibu Purnamawati, Iya Pak. kita akan melanjutkan terkait dengan tahap ketiga, Ya. ya, yaitu terkait dengan pasca observasi. Ya. Yang pertama, Ibu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri terkait dengan kompetensi yang barusan Ibu praktekkan? Saya menilai performa saya tadi mungkin sudah cukup baik ya Pak ya. Saya sudah alur-alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta begitu Pak. Oke, terus Ibu mungkin ada? Sesuai alur Sudah ya, kita? sudah sesuai dengan alur Tirta artinya Pak, dari tujuan kan, identifikasi rencana kan ya. Apalagi Pak? Nilainya kira-kira berapa Ibu? Bukan nilai, performanya, penilaian untuk Ibu Pur sendiri. Kalau Ibu Pur menilai itu kategorinya apa kira-kira dengan penampilan Ibu barusan? Mungkin daripada sebelumnya itu Pak ya, ketika saya melakukan coaching pada ruang kolaborasi kemarin, kira-kira saya rasa itu sudah 70 ya Pak ya, 60-70 ya. Dari awalnya itu biasa performanya mungkin cuma 40 ya, 30, 40, 50 naik lagi Pak, sekarang 60-70 begitu Pak. Oke, signifikan Ibu penaikannya kalau menurut penilaian Ibu Pur. Ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Tadi karena saya sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah sesuai dengan yang saya tanyakan tadi. Coach saya juga tadi ya Bu Erni sudah menjawab dengan baik gitu Bu. Oke, sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu? Pak. Iya Pak. Iya. Ibu Pur, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya boleh Pak, silahkan Pak. Oke. Jadi terkait dengan yang saya amati tadi, pada saat Ibu Pur kompetensi yang dikembangkan itu kan mendengarkan aktif ya Bu? Iya. Ya. Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya. Terus Ibu sudah mendengarkan dan merespon terkait dengan pernyataan yang disampaikan dari Ibu Erni sebagai coach, dan sudah sesuai dengan problem dan solusi yang diinginkan. Jadi itu terkait dengan apa yang sudah kita praktekkan barusan. Oke. Bagaimana pendapat Ibu terkait dengan pendapat yang barusan saya sampaikan? Untuk pendapat Bapak, saya rasa sudah betul itu Pak, sudah sesuai dengan apa yang tadi sudah saya lakukan. Ada lagi Pak? Baik Ibu, dari yang sudah disampaikan itu sudah sesuai. Ya. Namun ada satu hal Ibu Pur Ya. yang perlu digarisbawahi, dan itu menurut pengamatan saya terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif. Nanti ketika saat terjadi komunikasi, mohon nanti Ibu Pur untuk menjeda Baik Pak. dari hasil obrolan. Jadi ketika Ibu Pur menyampaikan pertanyaan,
ketika kita mendengarkan, dengarkan sampai tuntas dulu terkait dengan apa yang disampaikan coach, baru kita masuk. Ya. Mungkin Baik, itu Pak. yang saya lihat terkait masukan apa yang sudah kita praktikkan hari ini ya Bu. Iya, baik Pak. Ya. Oke, Ibu Pur, bagaimana rencana tindakan selanjutnya Ibu terkait dengan praktek hari ini? Dan untuk rencana tindakan selanjutnya, rencananya ketika ada mungkin di tahun pembelajaran ini, sekarang ini, ketika ada yang ingin melakukan coaching, saya akan melakukannya dengan yang Bapak sebutkan tadi, sesuai dengan saran Bapak tadi, harus mendengarkan. Ketika kita ingin menjadi pendengar aktif, itu saya harus menjeda dan dari hasil obrolannya kemudian baru menyampaikan pertanyaan kembali, begitu Pak. Sepertinya seperti itu. Oke. Bayangan Ibu ke depannya Ya. terkait untuk meningkatkan performa hari ini, apa itu Pur? Untuk meningkatkan performa hari ini, akan meningkatkan kompetensi saya. Saya akan banyak-banyak latihan, mungkin di depan cermin terlebih dahulu, begitu Pak ya. Depan cermin, terus Ya. apa lagi Bu? Tadi meningkatkan kompetensi Pak, lebih banyak untuk berkolaborasi dengan teman, ya begitu Pak. Oke. Sebagai penutup Ibu, terakhir, kira-kira Ibu dari praktek yang hari ini kita lakukan, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pembelajarannya hari ini? Iya. Untuk yang saya dapatkan hari ini Pak ya, saya belajar tentang bagaimana caranya untuk mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian saya harus memberikan banyak pertanyaan, lebih banyak lagi pertanyaan untuk menggali informasi yang akan saya dapatkan untuk membantu coach saya, begitu Pak. Oke, Ibu Pur, sesi terakhir sudah. Ya, Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan dan lebih dikembangkan ya Ibu. ya baik Pak. Baik, terima kasih Bu. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.